Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang operasi bilangan bulat. Untuk kompetensi dasarnya sendiri yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Dan KD 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Dan untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama itu menentukan hasil operasi penjumlahan bilangan bulat menggunakan sifat-sifatnya dengan tepat dan jelas. Yang kedua yaitu menentukan hasil operasi pengurangan bilangan bulat menggunakan sifat-sifatnya dengan tepat dan jelas. Yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan bilangan bulat dengan tepat. Yang keempat yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pengurangan bilangan bulat dengan tepat. Hari ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat. Untuk hari ini kita akan mempelajari itu operasi hitung bilangan bulat pada penjumlahan dan pengurangan. Sebelumnya kita harus mengenal itu apa yang disebut dengan bilangan. Bilangan itu suatu konsep dalam matematika yang digunakan untuk melakukan pencacahan dan pengukuran. Dan bilangan bulat sendiri yaitu suatu bilangan tak pecahan yang terdiri dari bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang kedua yaitu bilangan 0. Dan bilangan bulat negatif dimulai dari tak hingga min 4, min 3, min 2, min 1. Sebelum kita masuk pada operasi hitung bilangan bulat, yaitu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, kita harus lebih mengenal dulu tentang garis bilangan, karena kita akan melakukan operasi hitung tersebut menggunakan garis bilangan, yaitu bilangan bulat dimulai dari bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan bilangan 0 itu terletak di tengah. Selanjutnya itu bilangan bulat negatif yaitu min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan sendiri kita bisa beri tanda dengan tanda positif atau tanda tambah. Sebelum kita masuk ke contoh soal mengenai operasi penjumlahan, kita harus memahami sifat-sifat operasi penjumlahan sendiri. Yang pertama itu sifat komutatif, disebut juga dengan pertukaran atau sifat pertukaran, di mana bisa kita rumuskan dengan A tambah B, hasilnya akan sama dengan B tambah A. Selanjutnya itu sifat asosiatif, yaitu sifat pengelompokan, di mana kita bisa menjelaskan dengan di dalam kurung A tambah B ditambah C, hasilnya akan sama dengan A ditambah di dalam kurung B tambah C. Selanjutnya itu sifat identitas terhadap penjumlahan, atau bisa kita rumuskan dengan 0 ditambah A, hasilnya akan sama dengan A ditambah 0. Selanjutnya itu sifat tertutup. Sifat tertutup sendiri yaitu penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri, di mana A tambah B sama dengan C, di mana A bilangan bulat, B bilangan bulat, dan C juga merupakan bilangan bulat. Selanjutnya itu operasi pengurangan pada bilangan bulat. Kita bisa memberi tanda dengan tanda negatif atau tanda kurang. Di mana untuk operasi pengurangan bilangan bulat sendiri tidak memiliki sifat-sifat pengurangan.
Baiklah, untuk contoh soal kita kali ini yaitu 2 tambah 3 sama dengan berapa? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa menggunakan garis bilangan. Dimulai dari 0 merupakan titik pusat dari garis bilangan tersebut. Jadi, karena yang dicontoh soal yaitu 2 tambah 3 berarti dimulai dengan 2. Karena positif berarti kita maju sebanyak 2 langkah ke depan. Berarti 1, 2. Berarti titik kita tersebut berada di positif 2. Dan selanjutnya karena tambah tanda positif berarti kita maju sebanyak 3 langkah. Karena di soal merupakan 3, maju sebanyak 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Berarti titik kita tersebut berada di angka 5. Jadi hasil dari 2 tambah 3 adalah 5. Karena titik kita tersebut berakhir pada angka 5. Baiklah, untuk contoh soal selanjutnya yaitu negatif 2 ditambah 3. Berapa hasilnya? Kita juga dimulai dengan 0, titik 0. Negatif 2 tambah 3 berarti tandanya negatif. Jadi kita maju ke sebelah, berarti kita melangkah ke sebelah kiri sebanyak 2 langkah. Berarti 1, 2. Jadi titik tersebut berada pada negatif 2. Karena tandanya positif atau dijumlah 3, maka titik tersebut akan bergerak ke sebelah kanan sebanyak 3 langkah. Berarti dari negatif 2 ini kita bergerak ke sebelah kanan sebanyak 3 langkah, yaitu 1, 2, 3. Jadi titik kita tersebut berada pada positif 1. Jadi bisa kita dapat hasil dari negatif 2 ditambah 3 adalah 1. Untuk soal selanjutnya yaitu 2 dikurang 3 sama dengan. Untuk menyelesaikan soal ini kita juga menggunakan garis bilangan, yaitu kita dimulai dengan titik 0. 2 dimulai dari titik 0. Karena di soal tersebut adalah 2 dikurang 3 sama dengan berapa, kita juga bisa menulis dengan 2 ditambah dengan negatif 3. Di sini karena positif 2 berarti kita akan bergerak sebanyak 2 langkah ke sebelah kanan. 1, 2. Jadi titik tersebut berada pada positif 2. Karena dia juga tambah positif berarti kita juga melangkah maju. Tapi karena di sini ada bilang negatif berarti kita akan mundur sebanyak 3 langkah ke sebelah kiri. Jadi titik tersebut akan berada pada melangkah ke sebelah kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti hasilnya adalah titik tersebut berada pada angka negatif 1. Jadi hasil dari 2 kurang 3 adalah negatif 1. Atau 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1.